biasa aja buat gua. Malah justru Ririn tuh orangnya sejauh ini senang banget yang namanya positive way atau positive vibe. Dia Kerap terlihat berpenampilan feminin, rupanya Ririn Ekawati justru memiliki hobi yang cukup ekstrim di masa lalunya saat masih duduk di bangku SMA. Ririn yang hobi mengendarai motor tersebut rupanya sering mengikuti balap liar. Hal tersebut diungkapkan sang suami Ibnu Jamil yang mengaku terkejut dengan hobi yang dimiliki istrinya tersebut. Ibnu tak menyangka jika sang istri memiliki hobi otomotif seperti dirinya, serta memiliki nyali yang cukup besar dalam mengendarai motor berkecepatan tinggi. Iya benar, dulu waktu zamannya waktu dia masih SMA sih. SMA dia suka motor, terus ikut balapan liar saat itu. Hampir mau jadi itu, katanya mau ikutan kejuaraan. Tapi kecelakaan, kakinya jadinya nggak bisa. Karena cederanya berat saat itu. Kaget. Gue sempet nggak nyangka aja ternyata Ririn tuh suka otomotif, terutama balapan liar, terus udah gitu motornya kenceng banget lagi kan. Nah jujur kalau gue tuh main motor trail tuh nggak perlu kenceng, tapi gimana caranya supaya bisa nyampe aja di sebuah tujuan dengan segala macam halangan rintangan, obstacle ya enduro lah pokoknya, terabas gitu. Tapi kalau road race kan yang jadi ukurannya adalah kecepatan gitu, dan juga skill untuk menaklukkan track itu, untuk lewatin lawan-lawannya atau saing-saing gitu. Ya gila sih, nyalinya ternyata gede gitu. Katanya sih waktu itu nggak tahu, orang tuanya nggak boleh. Kalau orang tuanya tahu bisa marah gitu, itu katanya. Cuma dia juga ngumpet-ngumpet ikutan balap liarnya, pas udah ketahuan udah nggak bisa. Namun sayangnya, kecelakaan yang dialaminya kala itu justru membuat Ririn trauma hingga tak lagi memiliki keberanian untuk kembali mengendarai motor. Dalam akun media sosialnya pun Ririn mengungkapkan jika dirinya sudah 20 tahun lamanya tak mengendarai motor akibat rasa trauma tersebut. Namun beberapa waktu lalu, Ririn dan Ibnu terlihat membagikan kebersamaannya yang sedang mengendarai motor trail berdua. Beruntung Ibnu yang memiliki hobi menaiki motor trail tersebut mampu untuk membantu Ririn mengurangi ketakutannya saat mengendarai motor bersamanya. Trauma ada. Sempet kemarin ngajak lagi, itu ada di YouTube gue. Waktu pas Ririn pertama kali bawa motor, ada traumanya. Pasti ada lah, karena kecelakaannya waktu itu berat. Well sih enggak, cuma dia bilang kok kalau dia ada trauma. Jadi memang mesti pelan-pelan untuk menaklukkan traumanya itu, untuk supaya traumanya itu enggak berkepanjangan. Tapi setidaknya emang dasar ini ya, nyalinya gede, dia tuh mau gitu loh ngelawan traumanya, masih mau diajak main motor, masih mau bawa motor juga masih mau. Masa lu masih meragukan gue menaklukkan hatinya aja bisa. Ya diajak pelan-pelan, terus bilang kita nggak kenceng, kalau emang takut mending direm aja gitu loh, kalau mau jatuh atau nggak yakin mending berhenti gitu. Jadi pelan-pelan dilawan dan dia mau. Ya sukses waktu itu dia bawa motor ke atas gunung saat itu kita main di kawasan Bogor. Belum mendapat momongan pasca menikah pada 30 Januari 2021 lalu, Ibnu mengaku jika dirinya tak memaksakan hal tersebut terjadi dengan cepat. Ibnu bahkan tak terpikir untuk melakukan program kehamilan seperti yang banyak dilakukan para selebriti lainnya yang ingin segera mendapat momongan. Belum, selama ini masih begini-begini aja, dan kita fokus sama apa yang udah ada. Nggak ada program-programan, karena programnya adalah gimana caranya kita bisa hidup bahagia terus. Iya dong, ngurus yang udah ada.
Terlihat kompak dalam banyak hal, baru-baru ini Ibnu dan Ririn membuka usaha kuliner batagor. Sayangnya, lantaran hal tersebut Ririn justru mendapat komentar negatif dari warganet yang menyebut jika dirinya telah mengalami penurunan kasta dengan berjualan. Namun hal itu tak menyurutkan semangat Ibnu dan Ririn untuk terus merintis usahanya tersebut hingga saat ini. Biasa aja buat gua, malah justru Ririn tuh orangnya sejauh ini senang banget yang namanya positive way atau positive vibe. Dia selalu merespon buat orang-orang yang mau berpikir positif. Nah, itu adalah salah satu respon dia untuk mempositifkan sesuatu yang negatif. Jadi gimana caranya dia bisa mengubah sesuatu yang negatif itu selalu menjadi positif. Intinya sih seperti itu. Apapun respon orang, mungkin tanggapan orang, atau mungkin setelah membaca postingan itu mau negatif mau positif, itu kan balik lagi ke orang. Tapi setidaknya di situ kalau gue baca ya, itu sangat inspiring banget. Sebenarnya ada unsur motivasi yang bisa dijadikan buat teman-teman yang sekarang lagi usaha. Ayo semangat apapun usahanya, selagi nggak nyusahin orang, nggak ngeribetin orang, dan bisa berjuang sendiri di tengah pandemi seperti ini udah hebat banget. Mau dagang apapun nggak penting gitu, yang penting adalah semangatnya. Hebat loh buat teman-teman yang pejuang hidup yang sekarang lagi mempertahankan usahanya di tengah pandemi ini dengan apapun cara dan masih bertahan sampai sejauh ini. Itu adalah poin plus banget. Kayak Ririn kan punya usaha juga, nggak cuma makanan minuman juga ada gitu. Iyalah, ngapain gitu loh, kita nanggepin sesuatu yang negatif terus berakibat diri kita jadi negatif juga, rugi banget gitu loh, rugi banget gitu.